warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024. Kami saat ini memperoleh dukungan dari LSM Karawang dan warga Karawang serta warga yang lain tentunya. Di sini kami akan membuat surat kepada Kapolres Karawang karena memang situasinya seolah-olah di framing oleh Suparno ini akan memecah belah antara Sukisme, ya. Maka surat ini hari ini pula disampaikan kepada Bapak Kapolres. Kami bacakan sekarang kepada yang terhormat Bapak Kapolres Karawang di tempat. Jalan Suroto Kunto nomor 110 Warung Bambu, Kecamatan Karawang Timur, Jawa Barat. Perihal menolak demo yang dilakukan oleh LSM NKRI atau Suparno dan kawan-kawan. Dengan hormat, sehubungan dengan adanya rencana pemberitahuan demo berdasarkan surat pemberitahuan aksi unjuk rasa dari LSM NKRI tanggal 29 Juli 2024 pemberitahuannya yang akan dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus sampai tanggal 9 Agustus 2024. Tanggal 29 Juli 2024 ini nomor 24 DPP garing L garing NKRI garing 7 garing 2024 tentang pemberitahuan aksi unjuk rasa aksi moral menindaklanjuti hasil putusan pengadilan Karawang nomor 1 garing PDT titik G garing 2024 PN Karawang termasuk gabungan Sundawani, LSM-nya, Gerpin, dan Gibas Jaya, serta yang lain nanti akan saya bacakan, yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi. Maka dengan ini, kami dari PT Cahaya Mitra Utama bersama LSM Gibas Cinta Damai, GMBI, Banaspati, BPKB, Banten, Macan, Citarum, Indonesia, Madas dan FBR menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami adalah warga negara Indonesia dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan usaha dan mendapatkan hak ekonomi di seluruh wilayah NKRI termasuk Kabupaten Karawang. 2. Bahwa unjuk rasa yang akan dilakukan kepada PT HKPATI tidak berdasar dan tidak memiliki hubungan hukum antara PT HKPATI dengan Ormas atau LSM sebagaimana yang disebut di atas. Sehingga menurut kami tidak dibenarkan secara hukum untuk melakukan aksi apapun. 3. Persoalan hukum yang terjadi adalah antara PT Cahaya Mitra Utama yang diwakili oleh saya sendiri, Haji Muhammad Toha, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dengan Putra Perbangsa Jaya Mandiri yang diwakili oleh Saudara Suparno, di mana saat ini masih berproses dalam upaya banding di tingkat pengadilan tinggi Jawa Barat. Secara tegas, belum berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tegasnya, hukum perdata private leh, itu bahasa Belandanya. 4. Kami menolak secara tegas adanya peran aktif dari ormas LSM tersebut di atas yang akan melakukan demo atau pesan moral di depan PT HKPATI. Karena yang kami ketahui LSM atau ormas tersebut bukan merupakan bagian dari pihak dalam perkara aku. 5.
bahwa Suparno adalah ketua aliansi LSM di atas yang kerap kali menggunakan ormas atau LSM tersebut untuk kepentingan pribadinya. Artinya Suparno ini mempunyai perusahaan juga yang berkedok adalah LSM yang menekan banyak perusahaan yang ada di Karawang itu sendiri. Jadi nama PT-nya adalah PT Putra Perbangsa Jaya Mandiri. Berdasarkan hal-hal di atas, kami memohon kepada Polres Karawang untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada para pelaku usaha, terutama para investor yang menginvestasikan usahanya di Karawang. Berdasarkan besar harapan kami bahwa Kapolres Kabupaten Karawang untuk tidak mengizinkan aksi demo yang akan dilakukan pada tanggal 1 sedang 9 Agustus 2024. Hal mana aksi demo tersebut bukan bagian dari sosial kontrol tetapi lebih bersifat privat atau pribadi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi secara pribadi. Bahwa apabila aksi demo tersebut tetap terjadi sebagaimana surat aliansi LSM di atas, maka kami memohon izin akan melakukan aksi yang sama. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih. Karawang 31 Juli 2024. Direktur Utama Haji Muhammad Toha SH.MH. Didukung oleh aliansi LSM ini, satu adalah yang ditandatangani oleh Panglima Madas Madura Asli Haji Abdul Rosid. Kedua adalah Panglima FBR Haji Sahrul, Ketua GMBI Karawang Asep Mulyana, Ketua Umum Banaspati Haji Sarusi Sukmajaya, Ketua BPKB Banten Karawang Endang S, LBH Arya Mandalika, Ketua Macan Citarum Indonesia adalah Haji Deni Dolar. Kemudian LBH Arya Mandalika Hendra Supyatna Sarjana Hukum, Magister Hukum. Kemudian KPLHI Ade Sofyan. Ini tembusan yang terhormat Bapak Kapolri. 2 Bapak Irwasum Mabes Polri. 3 Kadif Propam Mabes Polri. Kapolda Jawa Barat, Kabid Propam Polda Jawa Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bupati Kabupaten Karawang, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Dandim 0604 Karawang, Kajari Kabupaten Karawang, 11 Kepala Kesbangpol Kabupaten Karawang, 12 Camat Ciampel, 13 Kapolsek Ciampel, 14 Dan Ramil Teluk Jambi, 15 Kepala Desa Parung Mulya. Ya, ini tentunya agar memperoleh perhatian dari keamanan yang ada di Karawang, terutama Bapak Kapolres serta jajarannya. Karena Suparno ini sendiri melakukan aksi-aksi demo ini jangan sampai ada pembiaran. Jadi kalau kita lihat di video-video medsos sendiri, seolah-olah bahwa saya adalah bermusuhan dengan masyarakat Karawang. Padahal tidak sama sekali. Di mana ada tempat yang ada di Karawang ini, baik itu di dekat kawasan Surya Cipta, di Kecamatan Telaga Sari, Desa Kalibuaya, terus kemudian yang lain-lain, ya tentunya kami ini bersinergi dengan masyarakat lingkungan. Karena saya punya prinsip, sebagaimana di pepatah Melayu itu sendiri, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi artinya
bahwa saya harus menyesuaikan dengan budaya lingkungan. Bagaimana sosialisasi saya terhadap lingkungan boleh ditanya kemana-mana. Betul. Baik itu di RT, RW, terus kepala desa Parung Mulya bisa ditanyakan lah. Semuanya seperti itu. Jadi Suparno ini memang kalau kita lihat tidak memahami hukum. Karena dia mencela sekolah di mana hukumnya. Makanya saya di sini memberikan pemahaman aja bahwa kontrak perjanjian itu yang dilakukan hanya antara perusahaannya Suparno, PT Singa Perbangsa Mandiri itu sendiri dengan PT saya, Cahaya Mitra Utama. Jadi tidak ada hubungan hukum dengan PT Hakapati yang selama ini saya kelola bekerja sama sejak tahun 2014. Ya. Jadi perjanjian ini sebenarnya tidak sah secara hukum. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena pada waktu 2019 itu sendiri saya diintervensi oleh 100 ormas dan 8 aliansi yang ada di restoran Mangkabayan. Di situ saya dimintakan per kilo itu jatahnya 400 rupiah. Terus kemudian demo yang selama itu dilakukan oleh Suparno selama 2 kali itu minta ganti rugi ke saya 200 juta. Ini kan adalah pemerasan. Perlu diketahui ya bahwa perjanjian itu tidak ada revisi sama sekali. Saya tidak boleh merevisi. Ya, sehingga suruh tanda tangan aja. Nah, akhirnya persoalan timbul setelah 5 tahun. Bahwa prestasi saya, janji saya tiap bulan itu terpenuhi semua. Kira-kira begitu. Jadi hubungan hukum ini adalah syaratnya kan ada 4. Gitulah. Satu adalah 2 orang atau lebih yang melakukan satu perjanjian. Itu adalah merupakan undang-undang bagi yang membuatnya. Yang kedua, cakap melakukan perjanjian. Yang dimaksud cakap ini di mana? Nah, di sini tidak ada intimidasi, tidak ada tekanan, tidak ada berat sebelah, gitulah. Nah, ini yang dilakukan oleh Suparno dengan tekanan LSM itu sendiri, sehingga apa yang dikatakan seperti itu tidak sah. Nomor 2 itu syarat sahnya perjanjian itu. Kemudian nomor 3, ada objek yang diperjanjikan. Nah, objeknya apa? Kalau hubungan saya dengan Hakapati ya kan, itu ada sisa-sisa besi atau scrap yang harus dibeli. Ya saya beli di situ. Ada scrap, ada kardus, ada kayu dan lain-lain. Itulah salah satunya. Kalau dengan Suparno ini, dia katanya sebagai keamanan untuk menjaga keamanan pabrik dan keamanan pabrik saya dalam mengangkut keluar masuknya barang. Tapi buktinya dia sendiri nggak pernah nongkrong di sana. Kalau toh misalnya ada gangguan dari LSM lain ya kan, dia sendiri juga angkat tangan. Nggak pernah itu menyelesaikan. Jadi objeknya itu tidak ada. Karena objek keamanan ini sendiri ranahnya kepolisian, bukan ranahnya Laskar NKRI kan seperti itu. Nah kemudian syarat sahnya perjanjian itu yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Jadi kalau barang itu sendiri diperjanjikan dalam bentuk judi, narkoba itu tidak bisa gitu loh. Ya kira-kira seperti itu. Jadi biar itu paham. Masalah putusan ya di pengadilan itu masih ada upaya banding. Karena itu sifatnya pengadilan pertama, pengadilan negeri itu bukan final and binding. Ya, putusannya masih ada upaya banding di pengadilan tinggi, ada upaya kasasi di Mahkamah Agung. Ya. Terus kemudian aksi demo yang diberitahukan ke Polres itu sendiri di alinea bawah ya kan, dia memberikan instruksi kepada pabrik, putuslah hubungan kontrak itu dengan Cahaya Mitra Utama milik saya, PT-nya itu sendiri. Suruh putus. Dia bukan seorang eksekutor, ya, bukan ranahnya.
tapi seolah-olah mencampurkan adukkan ya kan dengan tekanan-tekanan seperti itu. Ini nggak bagus. Ya mohon seperti ini dengan dukungan seperti ini ya kan kami sampaikan kepada Bapak Kapolres untuk tidak mengizinkan demo yang akan dilakukan oleh Suparno tanggal 1 Agustus sampai 9. Jika itu dibiarkan, maka kami akan melakukan perlawanan tentunya. Kami bukan demo, tapi kami akan menjaga usaha kami. Ibaratnya rumah, kami akan jaga. Ya kami sediakan keamanan kalau ada duit. Kami sediakan CCTV. Dikhawatirkan ada maling yang masuk. Nah disinilah ketika Laskar NKRI bersama anak buahnya akan mendemo ke perusahaan, maka kami pun juga akan melakukan penghadangan di situ. Siap. Terima kasih. Siap. Hidup NKRI. Hidup. Hidup GMBI. Hidup. Hidup Dimas. Hidup. Hidup Ketua Umum Banaspati. Hidup. Hidup Ketua BPKB. Hidup. Hidup Ketua Macan Citarum Indonesia. Hidup. Hidup LBH Mandalika. Hidup. Hidup KPLHI. Hidup. Hidup Madas. Hidup. Merdeka. Merdeka. Haji, mohon izin.